Perkenalkan, nama saya Michelle Graciela Angelina Sampul dengan NIM 23081102064. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajemen dan fungsi perencanaan pengambilan keputusan. Kita masuk pada bab 1, yaitu latar belakang. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, peran manajemen tidak hanya terbatas pada pencapaian tujuan organisasi secara efisien, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan etika dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, penggabungan materi tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen, serta fungsi perencanaan pengambilan keputusan dalam mata kuliah asas-asas manajemen menjadi penting untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi dinamika bisnis dan tantangan sosial di masa depan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial atau social responsibility dalam manajemen mengacu pada komitmen organisasi bisnis untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi positif pada pengembangan ekonomi. Hal ini melibatkan seimbangnya komitmen perusahaan terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya. Di sisi lain, etika manajemen adalah sistem norma yang mengatur standar moral dalam aktivitas manajerial, termasuk pembentukan strategi bisnis, pengaturan produksi, dan manajemen risiko. Usaha suatu bisnis menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya yang meliputi konsumen, bisnis lain, karyawan, investor, dan komunitas lokal. Selanjutnya, adapun pengelolaan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Yang pertama, strategi reaktif. Yang kedua, strategi defensif. Yang ketiga, strategi akomodatif. Dan yang keempat, strategi proaktif. Ada juga bidang tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap pelanggan, tanggung jawab terhadap karyawan, dan tanggung jawab terhadap penanam modal. Selanjutnya yaitu konsep dasar etika manajemen. Pengertian etika dalam bukunya Sonny Keraf yang berjudul Etika Bisnis dijelaskan mengenai asal kata etika. Terdapat dua pengertian etika. Yang pertama, etika dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dan yang kedua, etika ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas mengenai adat istiadat atau kebiasaan tersebut. Lanjut kita masuk dalam perbedaan antara tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen merupakan dua konsep yang sangat penting dalam manajemen perusahaan. Tanggung jawab sosial adalah komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan masyarakat. Etika manajemen, kata lainnya, adalah ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Adapun cara menjaga tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Yang pertama, pelatihan etika. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Yang kedua, standar aturan etika perusahaan. Menetapkan standar aturan yang jelas mengenai etika perusahaan untuk memastikan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang. Yang ketiga yaitu keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, pengelolaan tanggung jawab sosial. Mengelola tanggung jawab sosial perusahaan dengan strategi yang tepat untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak terkait. Dan yang terakhir, peran pemerintah. Memahami peran pemerintah dalam menegakkan tanggung jawab sosial perusahaan dan mematuhi regulasi yang berlaku. Selanjutnya, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam manajemen. Yang pertama, definisi tujuan. Perencanaan membantu dalam mendefinisikan tujuan organisasi dan menetapkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, penentuan standar. Melalui perencanaan, standar kinerja ditetapkan untuk mengukur pencapaian tujuan dan memastikan efisiensi kerja. Selanjutnya, pemilihan kegiatan.
Perencanaan membantu dalam pemilihan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Perencanaan juga melibatkan pengambilan keputusan yang rasional dan berdasarkan analisis yang cermat. Pengambilan keputusan ini mencakup mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, menentukan standar kinerja, pemilihan kegiatan, implementasi rencana, dan evaluasi hasil. Dan yang kelima yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah proses membuat rencana atau perencanaan untuk mencapai tujuan dan strategi organisasi. Ini melibatkan identifikasi dan evaluasi, pemilihan opsi terbaik, dan pengelompokan atau pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen merupakan dua konsep yang sangat penting dalam manajemen perusahaan. Tanggung jawab sosial adalah komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pembangunan. Etika manajemen, kata lainnya, adalah ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Perencanaan pengambilan keputusan merupakan langkah krusial dalam proses manajemen yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih alternatif keputusan yang optimal. Dengan memanfaatkan teknik dan alat bantu perencanaan yang tepat, manajer dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. Dengan demikian, integrasi materi-materi tersebut dalam mata kuliah Asas-Asas Manajemen memberikan landasan yang kokoh bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman yang holistik tentang praktik manajemen yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Pengertian etika dalam bukunya. Awas nih motor-motor lewat. Meanwhile. Dan yang terakhir yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan pengambilan keputusan merupakan langkah krusial